Pernahkah Anda merasa ditipu oleh pikiran Anda, seolah-olah Anda memiliki ibu Anda sendiri? Buddha segera berkata, "Bicaralah kepada kebijaksanaan Anda, atau kebijaksanaan akan berbicara kepada Anda." Pernyataan yang mendalam ini akan memfokuskan esensi dari perjalanan kita hari ini saat kita mengeksplorasi cara untuk berhenti dikendalikan oleh pikiran Anda. Dalam kehidupan kita, pikiran kita sering bertindak sebagai eksekutif yang tak terkendali, mendikte emosi dan tindakan kita dengan aliran pikiran yang tak ada habisnya. Namun, jika Anda dapat menemukan sebuah keyboard untuk berbicara di atas sungai berkabut musik Anda, hari ini kita akan mengeksplorasi 10 tips dari kebijaksanaan Buddhis yang tidak hanya menawarkan perspektif, tetapi juga metode praktis untuk mencapai ketenangan mental dan mendapatkan kembali kendali atas pikiran Anda. Saat kita berjalan melalui strategi kuno namun bersifat sementara ini, Anda akan belajar untuk mengamati pikiran Anda tanpa sikap, terhubung secara mendalam dengan masa kini dan mengembangkan musik yang damai. Setiap tips adalah sebuah langkah, tidak hanya untuk memahami pikiran Anda, tetapi juga untuk menyalurkannya untuk meningkatkan kedamaian batin dan kejernihan mental Anda. Bayangkan sebuah kehidupan di mana pikiran Anda tidak lagi memengaruhi ketenangan pikiran Anda, tetapi membantu meningkatkan keberadaan Anda yang seimbang dan harmonis. Pada akhir video ini, Anda akan memiliki alat untuk tidak hanya mencocokkan pikiran Anda, tetapi juga meningkatkan satu sama lain, mempertahankan keadaan di mana pikiran-pikiran tersebut membantu dan bukannya mempengaruhi kesejahteraan Anda. Berbagilah dengan saya dalam perjalanan penemuan diri dan pemberdayaan ini, di mana kita membuka rahasia untuk tidak dibimbing oleh pikiran kita, tetapi dipimpin oleh mereka dengan kecerdasan dan berkat. Ingat, menguasai musik Anda bukan hanya tentang mengurangi kebisingan, tetapi tentang membangkitkan versi diri Anda yang lebih sadar dan tenang. Dengan cara ini, Anda dapat menghindari dikendalikan oleh pikiran Anda. Cerita nomor 1. Meditasi kesadaran. Meditasi kesadaran adalah praktik mendasar dalam ajaran Buddha yang membantu mengembangkan kesadaran dan ketidaksukaan. Ketika Anda duduk dengan tenang dan fokus pada napas Anda dapat mulai mengamati bagaimana pikiran Anda muncul dan menghilang tanpa kelembaban. Latihan ini melatih pikiran Anda untuk tetap waspada dan mengurangi kekuatan pikiran Anda terhadap Anda. Saat Anda bermeditasi, Anda mungkin menyadari bahwa musik Anda menjadi terlepas. Ketika hal ini terjadi, apresiasi Anda akan sedikit kembali ke napas Anda. Seiring waktu, Anda akan mendapatkan kemampuan yang lebih besar untuk mengevaluasi, bahkan ketika pikiran Anda menyimpang. Hal ini tidak hanya meningkatkan kejernihan mental Anda, tetapi juga membawa rasa kedamaian dan kesehatan yang lebih dalam. Meditasi perhatian penuh adalah praktik inti dari ajaran Buddha yang berakar kuat pada tradisi yang kaya dalam mengembangkan kedamaian dan kesadaran batin. Latihan ini berarti mempertahankan kesadaran dari saat ke saat terhadap pikiran, perasaan, sensasi tubuh, dan masyarakat di sekitar kita melalui penghayatan yang lembut dan memperkaya. Biasanya, latihan ini mengharuskan para peserta untuk memusatkan perhatian mereka pada suatu objek evaluasi tertentu. Kadang-kadang pada napas, saat napas mengalir masuk dan keluar dari tubuh. Inti dari meditasi perhatian penuh adalah pengamatan yang diperlukan.
Dan ketika pikiran muncul selama meditasi, para praktisi terpapar pada pengenalan mereka tanpa sikap atau reaksi emosional. Tindakan sederhana untuk mengevaluasi dan meninjau kembali pikiran-pikiran ini didasarkan pada pengembangan perspektif tanpa sikap. Dengan demikian, seseorang dapat belajar untuk melihat pikiran sebagai entitas yang terpisah dari diri sendiri, melewati entitas yang tidak mendefinisikan atau mengendalikan esensi atau keadaan seseorang. Thich Nhat Hanh, seorang biksu Buddha Kristen, mengungkapkan ide ini dengan indah ketika ia mengatakan bahwa perhatian penuh adalah energi yang membantu kita mengenali kondisi kebahagiaan yang sudah ada dalam hidup kita. Selain itu, meditasi yang penuh perhatian meningkatkan kemampuan kita untuk berkonsentrasi dan tetap hadir. Ketika kita menjadi lebih baik dalam mengamati pikiran kita tidak lagi melupakannya. Peningkatan visibilitas ini dapat mengarah pada produktivitas yang lebih besar, keterampilan pemecahan masalah yang lebih baik, dan kreativitas yang lebih besar. Meditasi ini juga meningkatkan ketahanan emosional, memungkinkan siswa untuk mengelola stres dan bahaya dengan ketenangan dan fokus yang lebih besar. Pada dasarnya, meditasi penuh perhatian bukan hanya sebuah latihan, tetapi juga keterampilan hidup. Meditasi membawa ketenangan dan kejernihan yang dialami selama meditasi ke dalam kegiatan sehari-hari Anda, membuat setiap kegiatan menjadi lebih bervariasi dan bermakna. Memperbaiki pikiran Anda memungkinkan Anda untuk menciptakan perspektif yang terbuka. Kita bukanlah pikiran kita adalah kesadaran yang mengamatinya. Latihan ini adalah langkah yang kuat menuju kedamaian batin dan pengendalian diri, berdasarkan pengejaran kehidupan yang seimbang dan sadar. Cerita nomor 2. Kesadaran. Dalam penjelajahan kita tentang bagaimana menghindari dikendalikan oleh pikiran kita sampai pada latihan meditasi perhatian penuh, sebuah teknik utama dalam ajaran Buddha. Bentuk meditasi ini memperkuat pemikiran dengan mengarahkan dan mempertahankan perhatian pada satu titik evaluasi. Titik evaluasi yang umum termasuk napas, kata atau mantra khusus, objek visual, atau bahkan sensasi berjalan. Titik-titik penilaian yang umum termasuk napas, kata atau mantra khusus, objek visual, atau bahkan sensasi berjalan. Poin penilaian yang umum termasuk napas, kata atau mantra tertentu. Poin penilaian yang umum termasuk napas. Dan seperti halnya metode pernapasan, Anda secara teratur mengembalikan evaluasi Anda ke mantra setiap kali Anda merasa pola pikir Anda mengalami kemunduran. Konsentrasi visual juga bisa sangat efektif. Ini bisa berarti mengevaluasi dengan bola lampu atau dengan gambar sederhana yang membuat perhatian Anda terus-menerus dan tidak terputus pada subjek. Praktik meditasi yang penuh perhatian memiliki manfaat yang sangat besar, terutama dalam mengendalikan dan mengurangi pikiran-pikiran yang mengganggu. Ketika kita melatih pikiran untuk fokus pada satu titik, kita meminimalkan kecenderungannya untuk melompat dari satu pikiran ke pikiran lainnya, mengurangi keseluruhan aliran pikiran yang tidak terduga atau mengganggu. Disiplin mental ini meningkatkan kemampuan Anda untuk berkonsentrasi dalam kehidupan sehari-hari, membuat Anda tidak terlalu tertarik pada hiburan dan lebih fokus pada tindakan Anda. Selain itu, ketika Anda mendapatkan kendali atas perhatian Anda cenderung mengalami penurunan tingkat kecemasan. Pikiran yang mengganggu seringkali menyebabkan pola pikir yang terfokus juga dapat mengelola stres dengan lebih baik karena tetap berada di masa sekarang tanpa harus terbawa ke dalam keinginan spekulatif atau keputusasaan tentang masa lalu.
Selain manfaat psikologis ini, latihan perhatian terfokus secara teratur dapat mengarah pada tingkat kejernihan mental yang lebih dalam dan kedamaian secara keseluruhan. Hal ini dapat meningkatkan fungsi kognitif seperti daya ingat dan kemampuan memecahkan masalah, serta meningkatkan kesadaran spiritual yang lebih besar. Secara keseluruhan, meditasi penuh perhatian dan fokus bukan hanya sebuah latihan, tetapi juga merupakan praktik transformatif yang dapat meningkatkan kualitas kondisi emosional Anda. Ketika Anda menerapkan teknik ini, Anda tidak hanya akan menjadi lebih sedikit terganggu oleh pikiran-pikiran yang mengganggu, tetapi Anda juga akan menjadi lebih pintar dalam menavigasi melalui kompleksitas kisah batin Anda. Nomor 3, praktek Zen. Kisah ketiga dalam eksplorasi kita tentang bagaimana mengelola pikiran Anda berkisar pada Zazen, sebuah praktik meditasi mendasar dalam Buddhisme, khususnya dalam tradisi Zen. Zazen, atau meditasi taman, melampaui proses praktis sederhana dari latihan sadar. Ini adalah disiplin yang mendalam untuk hadir dan sepenuhnya mengalami setiap momen tanpa mempengaruhi pikiran yang lewat. Zazen diterjemahkan sebagai meditasi taman dan dianggap sebagai ekspresi langsung dari esensi Zen. Latihan ini terdiri dari duduk dalam posisi yang stabil dan nyaman, posisi teratai atau posisi tengah yang khas, dengan punggung lurus dan postur tubuh yang rileks namun penuh perhatian. Fokusnya adalah pada napas, seringkali menghitung setiap tarikan dan hembusan napas untuk mempertahankan konsentrasi. Dalam Zazen, pikiran muncul secara alami. Latihan ini memungkinkan Anda untuk mengamati pikiran-pikiran ini tanpa sikap, membiarkannya berlalu begitu saja seperti pemula yang melayang di angkasa. Pemutusan hubungan ini adalah kuncinya karena membantu mengembangkan rasa kehadiran dan kesadaran yang lebih dalam, bebas dari gangguan pikiran yang lewat. Latihan Zazen secara teratur dapat menghasilkan manfaat yang signifikan, termasuk stabilitas emosi yang lebih besar, konsentrasi yang lebih baik, dan rasa kedamaian batin yang lebih besar. Hal ini juga mendukung pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan sifat realitas, yang merupakan hal mendasar dalam Zazen. Ketika Anda belajar Zazen, Anda akan mengembangkan tempat yang tenang, fokus dan kokoh, yang mampu membentuk masalah-masalah kehidupan dengan lebih mudah dan beragam. Latihan ini tidak hanya membantu mengendalikan pikiran, tetapi juga membantu menciptakan keadaan yang lebih seimbang dan harmonis. Tidak seperti bentuk meditasi lainnya, yang mungkin mencari kondisi pikiran khusus, Zazen terutama memperhatikan apa yang muncul, pikiran, perasaan, sensasi, tidak ada sikap atau nasib. Pendekatan fokus ini membantu para praktisi memahami sifat fana dari pikiran dan mengenali pusat keputihan diri. Kesederhanaan hanya dengan duduk dan mengamati pikiran mungkin tampak mudah, tetapi ini adalah praktik disiplin dan kesadaran yang intens. Dalam Zazen, kepentingan diri sendiri tidak bisa menang. Melalui latihan inilah para praktisi Zazen berusaha untuk mengalami kenco atau melihat sifat sejati diri mereka sendiri, sebuah ide kunci dalam Buddhisme Zazen yang menyatakan kondisi kehidupan yang sebenarnya. Zazen secara teratur dikatakan dapat menghancurkan tetes-tetes kelembapan yang merusak kesadaran diri dan pemahaman kita tentang dunia. Pada tingkat yang lebih praktis, Zazen memiliki banyak manfaat, seperti meningkatkan konsentrasi, mengurangi stres, dan dampak emosional yang lebih besar. Memulai latihan Zazen dapat menjadi pengalaman yang transformatif. Berikut adalah beberapa tips praktis untuk memulai. 1. Temukan tempat yang tenang.
Pilihlah tempat yang tenang dan tidak terganggu di mana Anda dapat duduk tanpa merasa terbebani. 2. Sesuaikan posisi Anda. Ambil tumpukan atau pelana dan duduklah jika memungkinkan. Pertahankan posisi tegak tetapi santai. Rilekskan tangan Anda di punggung atau tubuh kosmik Anda. Dengan tangan kiri di sebelah kanan, jari-jari menghadap ke atas dan jari-jari kaki meregang dengan lembut. 3. Lihat dan bernapas. Tataplah dengan lembut sekitar 1 meter di depan Anda di lantai untuk meminimalkan iritasi visual. Perhatikan napas Anda, biarkan napas mengambang secara alami tanpa berusaha mengendalikannya. 4. Adaptasikan kesederhanaan dan disiplin Zazen. Hadir dalam Zazen membantu siswa memahami sifat dari pikiran dan keberadaan mereka. Tekankan latihan duduk Shikanta yang sederhana, karena ini adalah bentuk Zazen di mana tidak ada evaluasi khusus selain hadir sepenuhnya. Zazen mengembangkan tingkat kesadaran diri dan kehadiran yang mendalam, membimbing praktisi untuk memahami keterkaitan semua hal. Latihan ini tidak hanya membawa kejernihan pikiran, tetapi juga rasa kedamaian dan kepuasan batin yang mendalam. Untuk meningkatkan latihan Zazen Anda, tetapkan waktu yang teratur. Konsistensi itu penting. Cobalah untuk berlatih tidur pada waktu yang sama setiap hari untuk mengembangkan rutinitas Anda. Mulailah dengan sesi yang singkat. Mulailah dengan 5 hingga 10 menit dan secara bertahap tingkatkan durasinya. Setelah itu Anda akan menjadi lebih nyaman dengan latihan ini. Bersabarlah. Kemajuan dalam Zazen membutuhkan waktu. Anda mungkin merasa cemas atau frustrasi pada awalnya. Latihan rutin akan mengurangi emosi ini. Dengan melakukan Zazen, Anda memulai perjalanan kesadaran diri dan pengembangan spiritual dengan mengatur kelopak-kelopak ilusi untuk menyatakan sifat sejati Anda. Latihan ini tidak hanya berhubungan dengan manajemen pikiran, tetapi juga mengubah pandangan hidup Anda secara keseluruhan. Kembangkan keadaan yang seimbang, sadar dan terhubung secara mendalam dengan momen saat ini. Biarkan napas Anda alami dan dengarkan gerakan bahu Anda atau udara di hidung Anda. Ketika pikiran muncul, cukup lihat dan biarkan pikiran itu berlalu tanpa mengatasinya. Kembalikan perhatian Anda pada napas atau postur tubuh Anda. Manajemen pikiran. Ketika pikiran muncul selama merasakan, kuncinya adalah untuk mengakuinya tanpa mengatasinya. Cukup lihatlah dan biarkan pikiran-pikiran itu berlalu tanpa referensi. Kembalikan perhatian Anda pada napas atau postur tubuh Anda. Latihan non-konversi ini membantu mempertahankan konversi dan menumbuhkan pemikiran yang tenang. Mulailah dengan sesi yang singkat. Mulailah dengan sesi singkat 5 hingga 10 menit dan secara bertahap tingkatkan panjangnya seiring dengan meningkatnya kenyamanan Anda. Konsistensi itu penting. Berlatihlah untuk memperkuat disiplin dan meningkatkan manfaatnya daripada sesi pendek dan panjang. Seperti yang dikatakan oleh Master Zen terkenal Shunryu Suzuki, hal yang paling penting untuk diingat adalah bahwa semua hal adalah satu dan satu hal adalah semua hal. Zazen menunjukkan keterkaitan ini dan membantu mengamati apa yang terjadi dan apa yang terjadi pada pikiran, yang mengarah pada pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan dan tempat kita di dalamnya. Berlatih Zazen tidak hanya membantu mengendalikan pikiran,
tetapi juga meningkatkan kehidupan praktisi dengan kesadaran spiritual yang mendalam dan pemahaman yang langgeng tentang dunia batin. Cerita nomor 4. Memahami kekekalan. Kisah keempat dievaluasi menurut konsep ketidakkekalan, sebuah prinsip utama ajaran Buddha yang sangat mempengaruhi bagaimana kita memahami dan berhubungan dengan pikiran kita. Kekekalan, atau anicca dalam bahasa Pali, mengacu pada pemahaman bahwa semua fenomena konvensional bersifat sementara, tidak stabil, dan terus berubah. Cerita nomor 5. Dalam konteks mengendalikan pikiran kita, mempromosikan kekekalan dari fenomena mental sangatlah bagus. Pikiran kita bersifat fana, muncul, ada sesaat, dan kemudian menghilang. Perubahan yang konstan ini seringkali membuat kita kewalahan, terutama ketika kita menghadapi pikiran negatif atau kecemasan yang terus-menerus. Namun, memahami bahwa pikiran-pikiran ini tidak berubah dapat membantu kita menghindarinya dan mengurangi dampaknya terhadap emosi kita. Ketika kita memahami bahwa pikiran muncul secara alami, kita dapat menciptakan perspektif yang lebih seimbang. Ketika pikiran negatif atau menjengkelkan muncul, ingatlah bahwa pikiran tersebut bersifat sementara dan akan berlalu. Pendekatan ini dapat mencegah Anda untuk tidak terlalu terpengaruh oleh pikiran-pikiran tersebut, sehingga Anda dapat mempertahankan rasa tenang dan jernih. Penerapan praktis dari ketidakberubahan 1. Amati kemunculan dan lenyapnya pikiran. Selama meditasi, biasakan diri Anda untuk memperhatikan bagaimana pikiran muncul, bertahan sesaat, dan kemudian menghilang. 2. Gunakan ketidakberubahan sebagai mantra. Ketika Anda berada dalam siklus pikiran negatif, ingatkan diri Anda dalam keheningan. Ini juga akan terjadi. Ungkapan sederhana ini dapat membantu Anda mengevaluasi diri Anda sekarang dan mengurangi kekuatan pikiran negatif. 3. Ingatkan diri Anda setiap hari tentang kekekalan. Luangkan waktu setiap hari untuk mengingat ketidakkekalan semua hal, bukan hanya pikiran Anda. Perspektif yang lebih luas ini dapat meningkatkan pemahaman dan penerimaan Anda terhadap sifat fana dari kehidupan. Memahami dan menguasai ketidakkekalan memberikan alat yang ampuh untuk mengelola pikiran dan emosi. Hal ini memberikan rasa kedamaian dan stabilitas yang lebih dalam, memungkinkan Anda untuk mewujudkan lebih banyak kemungkinan dalam hidup. Kesadaran akan ketidakberubahan membantu kita untuk memahami bahwa tidak ada pikiran yang diam. Sama seperti cuaca yang tidak berubah tidak berhenti selamanya, tidak ada rem mental yang berhenti. Gagasan ini dapat sangat mengubah cara kita berpikir tentang pikiran kita. Alih-alih mengidentifikasikannya atau menganggapnya sebagai bagian yang tetap dari diri kita, kita belajar untuk melihatnya sebagai sesuatu yang sementara dan terus berubah. Berkomunikasi dengan kekekalan. Sebagai contoh, Anda mungkin memiliki pikiran yang membuat Anda marah atau sedih. Ketika Anda mengingat kekekalan pikiran ini, Anda dapat mengamatinya tanpa gangguan dalam menceritakannya, karena tahu bahwa pikiran itu akan segera berlalu. Selain itu, prinsip kekekalan akan mengajarkan kita untuk tidak berhubungan dengan pikiran. Mengasumsikan pikiran, positif atau negatif, dapat menyebabkan penderitaan karena bertentangan dengan hukum alam tentang perubahan dan transmisi.
Lepaskan pikiran. Menerima bahwa pikiran datang dan pergi membantu mengurangi intensitas dan dampaknya terhadap keadaan emosi kita. Dalam praktiknya, Anda dapat menumbuhkan kesadaran akan ketidakberubahan dalam meditasi harian Anda ketika Anda melihat pikiran-pikiran yang muncul dan lenyap tanpa sikap. Setiap kali sebuah pikiran muncul, hadirkan pikiran tersebut dan beritahu pikiran tersebut bahwa pikiran itu tidak berubah-ubah. Latihan ini tidak hanya mengurangi kendali dari pikiran-pikiran yang terus-menerus, tetapi juga meningkatkan kelenturan mental Anda dan dunia secara umum. Pengetahuan Buddha tentang ketidakberubahan. Buddha sendiri menjelaskan pembebasan yang datang dari pemahaman tentang ketidakberubahan dengan mengatakan, kembangkan kebijaksanaan seperti langit, di mana cobaan, baik yang menyenangkan maupun yang negatif, dapat datang dan pergi tanpa konflik, ketakutan atau sikap. Memiliki perspektif ini memungkinkan kita untuk hidup lebih penuh pada saat ini, bebas dari rasa bersalah di masa lalu dan kekhawatiran di masa depan, dan mengurangi muntah-muntah yang disebabkan oleh proses berpikir kita. Cerita nomor 5. Meditasi jalan kaki. Meditasi jalan kaki adalah alat pelengkap yang ampuh untuk praktik meditasi duduk, karena meditasi jalan kaki menawarkan kemampuan dinamis untuk mengembangkan perhatian penuh dan kehadiran dalam gerakan. Dalam meditasi jalan kaki, setiap langkah menjadi kesempatan lain untuk menghubungkan kesadaran Anda dengan momen saat ini, mengarahkan perhatian Anda pada sensasi gerakan dan lingkungan Anda. Untuk mempraktikkan meditasi jalan kaki 1, temukan tempat yang tepat. Pilihlah tempat yang tenang, bebas dari keramaian, di mana Anda dapat berjalan tanpa henti. 2. Ambil posisi yang tepat. Berjalanlah dengan kecepatan yang lambat dan stabil. Lanjutkan dengan posisi yang rileks tapi santai dengan kepala tegak dan dahi rileks. Biarkan tangan Anda membuat lingkaran alami di kedua sisi atau pegang dengan lembut di depan Anda. 3. Manfaatkan setiap langkah dengan sebaik-baiknya. Perhatikan sensasi tulang belikat Anda. Rasakan bagaimana setiap tulang belikat terangkat, bergerak, dan bersentuhan dengan tanah. Biarkan setiap langkah menjadi sangat penting bagi Anda. 4. Lihatlah sekeliling Anda. Saat Anda berjalan, perhatikan detail lingkungan sekitar Anda, seperti suara, warna, dan tekstur. Tetaplah menarik dan terbuka terhadap dunia di sekitar Anda. 5. Gabungkan latihan ini ke dalam rutinitas Anda. Cobalah untuk memasukkan meditasi jalan kaki ke dalam rutinitas harian Anda. Anda dapat melakukan sesi singkat selama berjalan-jalan biasa atau menyisihkan waktu khusus untuk berlatih. Meditasi jalan kaki tidak hanya menjaga perhatian dan keseimbangan mental, tetapi juga membantu Anda mengintegrasikan kehadiran ke dalam kehidupan sehari-hari, membuat setiap langkah menjadi ekspresi ketenangan dan kesadaran. Anda berada di jalan yang tenang. Pilihlah tempat yang tenang di mana Anda dapat berjalan tanpa gangguan. 6. Tetapkan preferensi Anda. Sebelum memulai, cobalah untuk tetap tenang dan penuh perhatian dalam kehadiran Anda selama latihan. Mulailah berjalan. Mulailah berjalan dengan kecepatan yang nyaman. Perhatikan sensasi di kaki dan lutut Anda saat bergerak. Anda dapat menyelaraskan pernapasan Anda dengan langkah Anda jika itu terasa alami bagi Anda.
tetaplah waspada. 7. Saat Anda berjalan, tetaplah terlibat penuh dalam prosesnya. Rasakan suara, pemandangan, dan sensasi di sekitar Anda. Jika ibu Anda mulai berjalan, arahkan perhatian Anda dengan lembut pada sensasi fisik saat berjalan. Selesaikan dengan penuh perhatian. Ketika Anda telah mencapai akhir perjalanan, luangkan waktu sejenak untuk beristirahat dan merenungkan pengalaman Anda. Perhatikan setiap perubahan dalam kondisi pikiran atau kesadaran Anda yang mungkin terjadi selama latihan. Meditasi jalan kaki memungkinkan Anda untuk membawa perhatian penuh pada kehidupan sehari-hari Anda, memungkinkan Anda untuk mengembangkan kehadiran dan kesadaran saat Anda bergerak di dunia. Meditasi jalan kaki adalah teknik yang sederhana namun mendalam yang menyelaraskan gerakan dengan kesadaran. Meditasi ini mengubah aktivitas biasa menjadi sebuah latihan untuk melihat lebih dalam dan hadir. Bentuk meditasi ini sangat efektif dalam konteks ajaran Buddha, di mana perhatian penuh diberikan pada semua aktivitas, menekankan bahwa aktivitas apapun dapat menjadi bentuk meditasi jika dilakukan sepenuhnya. Untuk mempraktikkan meditasi jalan kaki, carilah jalan yang tenang di mana Anda dapat berjalan bolak-balik dengan nyaman tanpa gangguan. Mulailah berdiri, luangkan waktu sejenak untuk menyadari tubuh Anda dan lingkungan sekitar Anda. Saat Anda mulai berjalan, perhatikan gerakan kaki dan gaya berjalan Anda. Rasakan setiap langkah saat Anda mengangkat kaki Anda, gerakan ke depan, dan istirahatkan di tanah. Kuncinya adalah berjalan sealami mungkin, selaraskan pernapasan Anda dengan langkah Anda jika perlu. Saat Anda berjalan, pertahankan kecepatan yang lebih lambat dari biasanya untuk memungkinkan Anda mengamati setiap langkah dan sensasi. Rasakan kontak kaki Anda dengan tanah, pergeseran berat badan dan tekstur serta suhu yang menyentuh kulit Anda. Setiap langkah menjadi kesempatan untuk hadir sepenuhnya, terhubung ke sini dan saat ini. Salah satu manfaat terpenting dari meditasi bergerak adalah kemampuannya untuk membantu praktisi mengamati aliran pikiran tanpa menghubungkannya. Saat Anda berjalan, pikiran muncul secara alami. Berlatih berarti memperhatikan pikiran-pikiran ini saat mereka muncul, menyadari kehadiran mereka, dan kemudian mengalihkan pandangan Anda sedikit kembali ke sensasi fisik saat Anda berjalan. Proses ini memungkinkan Anda untuk mengembangkan lumpur pikiran Anda, menjaga kejernihan mental dan kedamaian batin. Meditasi bergerak melatih otak untuk tetap hadir dan tidak terjebak dalam arus kesadaran. Ini adalah kombinasi unik dari manfaat fisik dan mental. Secara fisik, meditasi ini membantu Anda rileks, meningkatkan sirkulasi dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Secara mental, ini membantu mengembangkan konsentrasi, perhatian penuh dan kesadaran yang lebih besar terhadap pikiran dan emosi seseorang. Ketika kita memperhatikan tubuh dan pikiran, meditasi bergerak dapat menjadi praktik yang menstabilkan, terutama berguna bagi mereka yang mengalami kegelisahan atau kecemasan. Pada dasarnya, meditasi bergerak memfasilitasi praktik perhatian penuh, di mana kita melibatkan gerakan tubuh dan membawa kesadaran ke dunia fisik. Kombinasi ini menciptakan lentera yang stabil untuk memerangi pikiran dan emosi yang sedang berlangsung, menjadikannya alat yang penting dalam perjalanan menuju kedamaian batin dan cerita mental nomor 6. Latihan koan.
Kisah ke-6 memperkenalkan praktik mempelajari koan, sebuah elemen yang khas dan mendalam dalam ajaran Buddha Zen. Koan pada dasarnya adalah anekdot atau teka-teki paradoks yang memodifikasi pemikiran biasa dan digunakan sebagai alat untuk meditasi. Tujuannya bukan untuk mendorong tanggung jawab semata, tetapi untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam dan mendorong lompatan di luar kesadaran biasa ke dalam cahaya dengan memahami koan. Lalu, apa itu koan? Koan seringkali terdiri dari dialog antara guru-guru Zen dan murid-muridnya, anekdot sejarah, atau pernyataan-pernyataan yang paradoks. Koan sengaja dibuat tidak logis atau kontradiktif dan dirancang untuk mengubah pemikiran rasional. Koan yang terkenal adalah suara tepukan tangan. Ini adalah sebuah contoh. Pertanyaan-pertanyaan ini memancing jawaban yang logis dan dimaksudkan untuk menghancurkan pemikiran rasional, mendorongnya hingga ke batas-batas nalar dengan berinteraksi dengan koan. Berinteraksi dengan koan berarti melihat secara mendalam, yang seringkali mengharuskan guru untuk masuk sepenuhnya ke dalam paradoks. Tidak seperti pemecahan masalah biasa, tujuannya bukan untuk menemukan solusi melalui logika, tetapi untuk mengatasinya sepenuhnya. Guru dapat duduk dengan koan untuk waktu yang lama, memungkinkan mereka untuk masuk ke dalam kesadaran mereka dan mengungkapkan wawasan yang mendalam ke dalam sifat realitas. Gambaran paradoks latihan koan membawa guru ke dalam gambaran paradoks dan ketidakpastian untuk mengatasi persepsi masa depan mereka dan memperluas pemahaman mereka tentang keberadaan. Dalam proses ini, para guru mengembangkan pemahaman yang lebih intuitif dan berdasarkan pengalaman tentang pengetahuan Zen yang mengarah pada perkembangan spiritual yang mendalam dan bahkan pencerahan. Secara keseluruhan, latihan koan adalah jalan transformatif yang mengundang para guru untuk mengeksplorasi pemahaman yang lebih dalam tentang kesadaran mereka dan menggabungkan misteri fundamental keberadaan. Latihan ini berfungsi sebagai katalisator yang kuat untuk pencerahan spiritual, menawarkan jalan langsung menuju pencerahan di luar pemahaman konseptual. Selama sesi meditasi, para siswa berulang kali beralih ke koan. Proses ini bukan tentang menemukan jawaban dalam arti biasa, tetapi tentang melampaui titik-titik pemikiran standar. Ketika siswa bertemu dengan koan, mereka harus menggeser ketergantungan mereka pada logika menjadi lebih intuitif. Pergeseran ini sangat penting karena cara berpikir standar kita bersifat linier dan didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman masa lalu. Koan mengubah kartrit ini, memaksa kesadaran untuk menata ulang logika standar dan melompat ke cara pandang yang baru. Hal ini dapat menjadi pengalaman yang sangat mengganggu, tetapi kemudian sering digambarkan sebagai pembukaan kesadaran di mana tingkat pemahaman baru dan wawasan simultan ke dalam sifat eksistensi tercapai. Praktik berinteraksi dengan koan dapat secara signifikan menggeser kesadaran dari kebiasaan berpikir. Sama seperti pikiran yang memecahkan masalah yang tidak dapat dipahami, koan membantu membebaskan diri dari perangkap pemikiran yang berlebihan dan pikiran biasa. Kebebasan ini tidak hanya membuat hati nurani merasa tenang, tetapi juga membukanya ke bentuk kesadaran yang lebih luas dan lebih luas, yang penting untuk perkembangan spiritual dalam ajaran Buddha Zen. Selain itu, latihan koan mengembangkan kepercayaan diri yang unik. Rasa frustrasi dan kemajuan selanjutnya yang terkait dengan koan melatih pikiran untuk mentolerir ketidakpahaman dan untuk pulih dalam menghadapi hal yang tidak diketahui.
Kepercayaan diri ini diterjemahkan ke dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan kemampuan untuk memerangi pikiran-pikiran yang kompleks. Secara keseluruhan, latihan Koan tidak hanya bersifat intelektual. Ini adalah latihan spiritual transformatif yang mengubah dan memperluas pemikiran. Melalui latihan ini, para peserta mengembangkan pemahaman yang lebih dalam dan lebih intuitif tentang kehidupan, bergerak dari tingkat pemikiran yang dangkal ke tingkat pemahaman yang lebih dalam. Cerita nomor 7 mengeksplorasi upacara Zen, sebuah praktik tradisional yang melibatkan perhatian penuh dan meditasi melalui tindakan sederhana dan bervariasi dalam mempersiapkan dan memakan makanan untuk diri sendiri. Upacara ini, yang dikenal sebagai Chanoyu atau Chado dalam bahasa Jepang, melampaui tindakan sederhana seperti minum. Ini adalah ritual spiritual yang menghargai kemurnian, harmoni, rasa hormat, dan ketenangan. Ini adalah dasar-dasar dari upacara Te, upacara tradisional Seng. Upacara Te adalah aksi ritual orkestra di mana setiap gerakan dan langkah dilakukan dengan presisi dan penuh perhatian. Persiapan dimulai dengan membersihkan peralatan yang tepat, yang berarti membersihkan hati dan diri, baik dari tamu maupun tamu. Teh yang digunakan adalah teh hijau khas yang disebut matcha, yang dikenal karena warnanya yang cerah dan manfaatnya bagi kesehatan. Para gerilyawan duduk di atas dinding tatami dengan gaya teh yang dirancang untuk meningkatkan hubungan dengan alam dan kesederhanaan. Ruangan ini seringkali dilengkapi dengan bunga dan gulungan kertas yang tidak bergerak, menciptakan gaya refleksi estetika dan filosofis. Aspek meditatif dari upacara minum teh. Setiap aspek upacara minum teh telah dipikirkan, mulai dari posisi instrumen hingga bagaimana teh digunakan dan diterima. Revolusi ini membuat para gerilyawan sepenuhnya hadir pada saat itu. Upacara itu sendiri memiliki persiapan teh yang metodis oleh para tamu, yang meliputi memanaskan cangkir, meminum teh, menambahkan air dan kemudian mengaduk teh, menumbuhkan perhatian penuh dan harmoni. Upacara minum teh bertindak sebagai praktik perhatian penuh yang kuat, mengundang para peserta untuk menanamkan semua maknanya dan mengembangkan rasa kedamaian dan keharmonisan batin. Ketika individu berpartisipasi dalam setiap tahap upacara, dengan penuh perhatian dan rasa hormat, mereka menyatu dengan substansi dari momen tersebut. Melalui ritual menyiapkan dan menggunakan teh, para gerilyawan dipaksa untuk melepaskan kejengkelan dan keinginan mereka, menginvestasikan diri mereka sepenuhnya dalam pengalaman tersebut. Pada akhirnya, upacara minum teh lebih dari sekadar tradisi budaya. Ini adalah praktik meditasi mendalam yang mendukung perhatian penuh, rasa hormat terhadap alam, dan hubungan yang lebih dalam dengan diri sendiri dan orang lain. Dengan memiliki prinsip-prinsip angka, harmoni, rasa hormat dan ketenangan, para gerilyawan dapat mengembangkan kesadaran yang tinggi pada saat ini dan mengalami kedamaian dan keutuhan batin. Setelah menginvestasikan semua makna, suara air, pemandangan vapor, bau dan rasa teh, dan rasa mangkuk di tangan, serta tindakan negatif dan sensitif yang diperlukan dalam upacara minum teh, membantu memfokuskan makna dan menenangkan pikiran. Saat para gerilyawan fokus pada gerakan dan langkah mereka, hanya ada sedikit ruang untuk pikiran yang melantur, sehingga memungkinkan mereka untuk mencapai kondisi meditasi yang mendalam. Sifat latihan dari tindakan ini berfungsi sebagai titik acuan, mirip dengan pengulangan mantra atau konsentrasi pada nafas dalam bentuk meditasi lainnya. Selain itu, upacara kehangatan mewakili konsep Ichigo Ichi-e-e.
Ini adalah frasa Jepang yang berarti sekali, satu pertemuan, yang mencerminkan gagasan bahwa setiap pertemuan kehangatan adalah sama dan tidak akan pernah terjadi secara berbeda. Konsep ini mendukung perhatian total dan rasa hormat untuk sesaat, menunjukkan hubungan yang lebih dalam dengan pengalaman dan kehadiran lainnya. Secara keseluruhan, upacara kehangatan lebih dari sekadar tradisi budaya. Ini adalah bentuk meditasi yang meningkatkan kesadaran dan kehadiran penuh perhatian. Praktik yang cermat dan elegan tidak hanya menenangkan pikiran dan memfokuskan pikiran, tetapi juga meningkatkan rasa hormat yang mendalam terhadap keindahan dari sifat kehidupan yang fana, selaras dengan ajaran Buddha yang paling umum tentang perhatian penuh dan esensi dari momen tersebut. Cerita nomor 8. Meditasi welas asih. Meditasi. Cerita 8. Meditasi welas asih adalah praktik transformatif dalam ajaran Buddha yang berfokus pada budaya cinta kasih dan welas asih untuk diri sendiri dan orang lain, yang dalam bahasa Sanskerta dikenal sebagai Metta Bhavana, yang berarti budaya cinta kasih. Latihan ini didasarkan pada pengembangan hati yang hangat, jujur, dan berempati. Meditasi welas asih dimulai dengan berada di tempat yang nyaman dan tenang, duduk, dan memejamkan mata. Praktisi mulai berkonsentrasi pada pernapasan mereka untuk menenangkan diri dan menciptakan keadaan reseptif. Mereka kemudian mulai menciptakan perasaan cinta dan kasih sayang, pertama terhadap diri mereka sendiri dan kemudian secara bertahap terhadap orang lain. Latihan ini seringkali melibatkan pengulangan frasa dalam hati seperti, agar saya bahagia, agar saya aman, agar saya dapat hidup dengan tenang, dan kemudian mengarahkan perasaan-perasaan tersebut kepada seseorang yang mereka cintai, seseorang yang netral, untuk seseorang yang sedang mengalami kesulitan, dan akhirnya kepada setiap orang tanpa perbedaan. Meditasi semakin dalam ketika praktisi melihat setiap orang dan menciptakan keinginan yang jujur untuk kebahagiaan dan kesenangan dari penderitaan. Tindakan mental ini bukan hanya ilusi, tetapi penciptaan hati yang terbuka dan penuh kasih yang dapat secara mendalam mengubah cara kita terhubung dengan diri kita sendiri dan dunia. Salah satu manfaat utama dari meditasi yang menenangkan adalah kemampuannya untuk menggeser evaluasi seseorang terhadap pikiran dan kehendaknya ke arah pandangan yang lebih altruistik. Dalam kehidupan kita sehari-hari, pemikiran yang berbasis pada diri sendiri dengan mudah mendominasi, yang mengarah pada siklus pikiran dan emosi negatif yang meningkatkan perasaan evaluasi dan kesenangan. Dengan berlatih meditasi yang menenangkan secara teratur, Anda dapat belajar untuk memperluas perasaan cinta dan empati keluar, yang secara alami mengurangi intensitas dan frekuensi pikiran negatif dan berpusat pada diri sendiri. Pergeseran ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap kesehatan dan kesejahteraan. Ketika berpikir dengan penuh welas asih, hal ini akan mengubah perasaan kita terhadap orang lain dan situasi, menunjukkan perhatian yang lebih besar dan rasa kemanusiaan yang lebih besar. Hal ini dapat menurunkan tingkat stres, kecemasan, dan depresi, karena penelitian menunjukkan bahwa welas asih yang lebih besar berhubungan dengan kepositifan emosional yang lebih besar. Meditasi memberikan perspektif yang lebih luas tentang kehidupan dan memberikan rasa empati dan pemahaman yang lebih dalam terhadap orang lain. Pandangan yang lebih inklusif terhadap kesehatan memberikan stabilitas dan perspektif yang lebih setara terhadap tantangan hidup. Latihan ini membantu orang tidak hanya untuk mengelola pikiran negatif,
tetapi juga untuk meningkatkan emosi positif, menuntun mereka untuk menjalani hidup yang lebih penuh dan bermakna. Pada dasarnya, meditasi welas asih adalah alat yang ampuh untuk transformasi mental. Meditasi ini melatih pikiran untuk fokus pada kualitas positif dan altruistik, meningkatkan kesehatan pribadi dan masyarakat. Ketika kita mengembangkan hati yang penuh welas asih, kita tidak hanya meningkatkan kehidupan pribadi kita, tetapi juga mendukung dunia yang lebih baik dan lebih berempati. Cerita nomor 9. Jarak. Cerita nomor 9 berfokus pada jarak. Teknik-teknik praktis dalam ajaran Buddha yang dirancang untuk membantu orang berlatih menjaga jarak antara pikiran dan perasaan, sambil meningkatkan dampaknya pada perasaan dan tindakan kita. Latihan-latihan ini mengembangkan lanskap mental di mana pikiran dilihat tanpa sikap, mempertahankan keadaan tenang dan terpusat. Berlatihlah dengan jarak yang sederhana. Latihan jarak jauh yang efektif dan umum sehingga perhatian dan emosi saat ini sangat penting untuk pengembangan pribadi dan kesadaran diri. Pemahaman ini dapat mengubah suatu keadaan menjadi kenyataan, mendukung sikap yang lebih sadar dan tenang terhadap dunia. Bereksperimen dengan kejengkelan, seperti melihat pikiran sebagai daun, tidak hanya mengembangkan pemikiran yang lebih tenang, tetapi juga mendukung pendekatan yang lebih transparan dan cerdas terhadap kehidupan. Praktik-praktik ini membantu kita untuk merespons tantangan hidup dengan kesenangan dan cinta lingkungan, mengurangi stres yang diperlukan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Cerita nomor 10. Kealamian sebagai pendekatan meditasi. Alam menawarkan dasar yang mendalam untuk praktik-praktik perhatian penuh, menyediakan titik fokus yang dinamis dan anterior seperti pepohonan, air, dan pegunungan. Elemen-elemen ini menyalurkan kebijaksanaan ke atas dan membantu menstabilkannya, meningkatkan pengalaman meditasi dan melepaskan hubungan dengan momen sebelumnya. Dengan menggunakan alam sebagai metode meditasi, seseorang dapat memilih elemen alam khusus yang beresonansi secara pribadi. Sebagai contoh, duduk di dekat pohon dan mengamati berbagai aspeknya, tekstur, warna dan bentuk daunnya, dan cara mereka bergerak tertiup angin, dapat membantu menambatkan pikiran dan menstimulasi rasa rileks. Dengan demikian, merenungkan aliran sungai atau rambut lembut di sebuah kemah bisa menghipnotis. Gerakan visual yang dikombinasikan dengan suara air yang menenangkan dapat menenangkan pikiran dan meningkatkan konsentrasi. Sebagai alternatif, menatap gunung dan melihat kepenuhan dan kestabilannya dapat menimbulkan rasa tenang dan durasi, memberikan kondisi meditasi yang lebih dalam dan stabil. Bersama dengan alam, praktik meditasi tidak hanya memvariasikan eksperimen, tetapi juga secara signifikan meningkatkan manfaat meditasi. Keindahan dan ketenangan alam menyediakan peralatan yang ideal yang dapat memastikan bahwa otak memasuki kondisi meditasi dengan lebih mudah daripada peralatan dalam ruangan. Perlengkapan ini membantu untuk memusatkan pikiran dan meningkatkan kesadaran pada saat itu. Sebagai contoh, detail yang terkait dengan aktivitas alami dari peralatan, seperti daun yang berjalan atau kicauan burung, membantu menangkap dan mempertahankan perhatian, memberikan kondisi konsentrasi yang lebih dalam. Selain itu, peralatan ini meningkatkan kesadaran indrawi dan akan mengarahkan kesadaran yang mendalam ke hal di atas. Selain itu, bermeditasi di lingkungan alami dapat memberikan manfaat psikologis tambahan. Kondisi emosional membaik, stres berkurang dan kesehatan masyarakat meningkat.
pemandangan yang luas dan keindahan alam juga membantu menempatkan kehendak pribadi ke dalam perspektif, mengingatkan siswa akan dunia yang lebih besar dan sifat fana dari sebagian besar kehendak. Secara umum, menggunakan alam sebagai fokus untuk meditasi meningkatkan latihan dengan memanfaatkan hubungan bawah sadar kita dengan alam. Hubungan ini tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan yang sedang berlangsung, tetapi juga meningkatkan kejernihan mental dan keseimbangan emosional. Kehadiran yang mendalam, yang dikembangkan melalui praktik-praktik semacam itu, dapat terbawa ke dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan kemampuan untuk tetap hadir dan hadir di setiap saat. Tindakan merefleksikan aspek-aspek positif dari hari itu dapat mengubah perspektif secara signifikan, dengan berfokus pada hal-hal yang positif dan bukan pada kekurangan dalam hidup. Refleksi harian tentang rasa syukur bekerja dengan cara yang sama seperti yang kita lakukan setiap hari ketika kita memikirkan dan menikmati hal-hal yang baik. Apakah itu sesuatu yang kecil seperti hari yang cerah atau sesuatu yang besar seperti dukungan dari orang yang kita cintai. Salah satu manfaat besar dari latihan bersyukur secara teratur adalah kemampuannya untuk memperbaiki jalur saraf otak. Penelitian neurosains menunjukkan bahwa rasa syukur dapat memperkuat jalur saraf yang merangsang perasaan senang dan mengurangi kecemasan. Hal ini terjadi melalui peningkatan produksi neurotransmitter seperti dopamin dan serotonin yang meningkatkan kondisi emosional kita dan membuat kita merasa baik. Melakukan latihan bersyukur secara teratur dapat membantu meningkatkan perubahan saraf ini sehingga kepositifan dan kepercayaan diri menjadi kebiasaan. Selain itu, berfokus pada rasa syukur dapat membantu kita untuk menghargai emosi negatif dan stres yang seringkali mendorong pikiran kita dan menghasilkan siklus negatif dan kekhawatiran. Ketika kita menyadari emosi negatif dan menghargai kepositifan, individu dapat mengurangi prevalensi dan intensitas pikiran negatif yang seringkali menyebabkan kecemasan dan depresi. Perubahan ini tidak hanya membantu memperbaiki emosi negatif, tetapi juga membantu meningkatkan durasi kebahagiaan. Rasa syukur juga membantu meningkatkan regulasi emosi. Rasa syukur menghasilkan emosi negatif seperti kortisol dan secara umum mengurangi respons otonom terhadap stres. Selain itu, melatih rasa syukur melalui tulisan atau refleksi harian adalah strategi yang ampuh untuk meningkatkan kesehatan mental. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus karena telah mengundang Anda dalam perjalanan ini. Kita bersyukur atas pengetahuan yang kita terima dan mengilhaminya dengan upaya-upaya bermakna yang memberikan kegembiraan, cinta, dan kecerdasan bagi hari-hari kita dan komunitas kita. Pada saat yang sama, kita memiliki kapasitas untuk menciptakan perubahan besar. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk menyukainya dan berlangganan dengan menyalakan notifikasi agar Anda tidak melewatkan pelajaran kami. Terima kasih telah menonton sampai akhir video. Sampai jumpa lagi, teman-teman.